ketika ada pertanyaan mengenai iman, al-iman tadi, saya ingin kita beriman kepada Allah itu Allah butuh enggak? Nah, ya ora padhaan toh, kowe iman apa ora? Nah, jadi untuk kepentingan siapa kita beriman kepada Allah? Ada pilihan lain enggak selain beriman kepada Allah? Apa pilihannya lain? Enggak ada. Jadi beriman kepada Allah itu tidak perlu diwajibkan karena itu satu-satunya pilihan. Mau enggak mau, kita akan lewat jalan situ dan harus lewat jalan situ. Allah sendiri enggak butuh, kita yang membutuhkan Allah. Nah, sekarang kalau kita pakai ilmu, ada sesuatu dalam hidup ini yang bisa kamu ketahui dan mungkin benar-benar akan kamu ketahui. Tapi ada hal-hal yang dalam hidup ini yang kamu tidak mungkin mengetahuinya. Sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang Anda tahu apa yang tidak tahu? Kalau dibikin persentase kira-kira enggak tahunya berapa persen? 99%. 0,9. Jadi nek wong ora ngerti iki kudune piye? Ora, sikap dasarnya rendah hati. Wong ndak ngerti kok, rendah. Nah, kita sekarang ini kalau kamu baca medsos ada enggak orang yang rendah hati? Karena mereka semua sok tahu, betul enggak? Kalau dia tahu bahwa dia tidak tahu, maka dia akan tawadhu kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Bisa rumongso, ora rumongso, bisa. Di pesantren Al-Iman pasti ada pelajaran rajulun yadri wa yadri annahu tumathaniat. Wala yadri thalithan walakinnahu yadri annahu la yadri warabian la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa ya rabian rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkab, goblok kuadrat, pekok double, kebo tambah pitik tambah kadal. Itu ya, oke saiki wong kaya ngono kuwi. Ora ngerti ning guayane dudu Gusti Allah ning mengharam-haramkan. Siapa yang punya hak untuk mengharamkan sesuatu? Yang memiliki, betul enggak? Yang memiliki sesuatu dia berhak membolehkan atau melarang. Kalau enggak ikut memiliki boleh enggak? Mosok saya, Pak Yai, saya melarang di pesantren ini. Enggak boleh saya ikut memiliki, enggak punya saham kok. Siapa yang punya saham atas hidup kita? Berapa saham Allah atas hidup kita? 100% plus. Maka satu-satunya yang boleh mengharamkan, menghalalkan, mewajibkan hanya Allah. Kalau ada kiai, ada MUI, ada ustadz tidak boleh mengatakan ini haram, enggak boleh. Kalimat yang tepat adalah menurut pendapat saya Allah mengharamkan ini. Jelas ya? Jadi subjeknya siapa? Allah, bukan saya, bukan siapapun. Karena selain Allah tidak punya saham apa-apa. Kue nyukul ke rambutmu dhewe ra iso. Aja meneh ngitung rambutmu ra iso. Ki lagi rambut dhuwur urung sing nisor. Carane ngitung mesti angel banget toh. Carane satu-satunya dijabuti siji-siji kae, des loro ngono kuwi. Ya, jadi jelas ya. Nah, teman-teman sekalian, yang Anda tahu tidak ada 1%, yang Anda tidak tahu lebih dari 90%. Untuk sesuatu yang Anda mungkin tahu sehingga akhirnya bisa tahu, capailah dengan ilmu. Makanya kita sekolah itu untuk mengetahui yang mungkin diketahui. Tapi ada yang tidak mungkin diketahui. Gimana cara mencapainya? Iman. Hanya dengan iman kamu mencapai sesuatu yang kamu tidak mungkin tahu. Swarga iki piye to jane? Wis percaya ngono ta? Karena semua yang kamu katakan mengenai surga tidak seperti itu kata Rasulullah. Siapa nama Allah? Nama Tuhan itu siapa? Jadi ini pertanyaan untuk Republik Indonesia yang ketuhanannya Maha Esa. Kok ngerti Gusti Allah ki sapa kowe? Wahai Indonesia, kok kamu bilang ketuhanannya Maha Esa itu kata siapa?
Emang kamu tahu Tuhan, emang kamu bisa mencari Tuhan. Jangan jarine, gila wakola. Caranya supaya tahu Tuhan bagaimana? Bisa diteliti? Bisa diselidiki? Tidak bisa. Apalagi namanya. Namanya siapa? Rohman, Rohim, Ahad, Wahid. Ya toh? Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, dan seterusnya. Mutakabir, Al-Qahir, Al-Qahar. Bagaimana kamu tahu bahwa nama Allah itu 99 bahkan lebih dari itu? Satu-satunya cara untuk supaya kita tahu Allah dan namanya adalah kalau Allah sendiri ngasih tahu kita. Betul enggak? Maka Anda tahu kul huwallahu ning kowe dhewe ra iso nemokke. Nek kowe sing ngomong Allahu Ahad, nek duduska Gusti Allah aming dipreke wong lak jaremu. Kan begitu. Tapi Allah sendiri yang mengatakan, maka kita tinggal percaya. Iso enggak membuktikan Allah itu satu? Bisa enggak membuktikan? Enggak bisa. Maka kalau Anda sekolah hati-hati, begitu nanti kamu masuk kampus, universitas, mereka tidak mengakui Allah. Tidak ada alat akademis ilmiah yang bisa meneliti bahwa Allah itu ada. Dan segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara metode oleh ilmu di kampus-kampus berarti tidak ada. Berarti Tuhan itu tidak ada menurut UGM, menurut UI, menurut UMY dan seterusnya. Orangnya mengakui Tuhan karena beriman. Tapi secara akademis mereka tidak bisa menemukan Tuhan, maka dianggap tidak ada. Nah, itu Indonesia harus ngemong semua kemungkinan ini. Jadi anakku, beruntunglah pesantren Muni Al-Iman. Karena itu adalah bekal untuk yang 99%. Kalau ilmu apa sih angel? Makanya saya menyarankan anak-anak harus cepat sekolahnya. Harus rajin sampai lulus. Tujuannya apa? Saya kasih tahu di Surabaya itu dalam waktu 2 tahun lulusannya meningkat 200 sampai 300%. Sebelumnya itu lulusnya dikit. Setelah ikut maiyahan lulus. Kenapa? Karena saya kasih tahu, kamu sekolah itu tujuan nomor 1 apa? Nyenengin ibumu. Itu tujuannya. Wes, kuwi engko kabeh kena, kabeh mlaku nek kowe tujuanmu membahagiakan orang tuamu, membahagiakan ibumu. Soal ilmu gampang golek, kuwi mung 1%. Tapi yang penting pencarianmu melalui jalan iman ini kepada yang sejati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu ya teman sekalian ya, oke.